Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Kita sudah ketemu di sini. Dan baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke halaman berapa ya? Dibuka yang materi yang saya share halaman 21. Kita masuk ke bab i'rab ya, judulnya i'rab. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang mu'rab dan mabni, apa itu mu'rab dan juga apa itu yang dinamakan mabni gitu ya. Dan kita belajar tentang i'rabnya. Karena mu'rab itu kan lafaz yang bisa berubah. Jadi i'rab itu perubahan yang terjadi. Jadi kalau yang namanya i'rab, perubahan yang terjadi. Babnya i'rab. Ya. Ya, di halaman bukunya dilihat di halaman 21 ya, sambil disimak yang sudah ditulis, dilihat. Kemudian juga diperhatikan videonya supaya kita bisa benar-benar bisa memahami tentang isi dalam kitab itu dan apa yang dimaksud gitu ya. Jadi disimak dengan baik videonya dan disimak sampai selesai gitu ya, supaya pemahaman yang kita dapat utuh ya, bukan kita hanya menyimak video ataupun belajar itu bukan karena kita akan menyelesaikan soal, bukan gitu ya. Karena memang kita ingin memahaminya dengan baik. Itu jangan hanya untuk menyelesaikan soal. Karena kalau hanya untuk menyelesaikan soal berarti soal selesai, kita selesai, pemahamannya juga akan selesai dan ya juga selesai, hilang gitu ya. Sehingga belajarlah sesuatu ya karena ingin belajar dan untuk mengetahuinya dengan baik, bukan karena hanya untuk menyelesaikan soal. Karena kalau hanya itu saja nanti kalian juga akan lepas, setelah selesai ya selesai, hilang gitu ya. Jadi disimak dengan baik. Halaman 21. I'rab ya. I'rab. I'rab ada 4, 1 rafa, 2 nasab, 3 jar, dan yang keempat jazm. Jadi i'rab sebuah perubahan di akhir kalimat kemarin ya. Sebuah perubahan bacaan akhir kalimat itu ada 4. Yang pertama namanya rafa, yang kedua namanya nasab, yang ketiga namanya jar, dan yang keempat namanya jazm ya. Di i'rab perubahan di akhir kalimat kemarin itu ada 4 macam, ada 4 model perubahannya. Di bacaan akhir kalimat itu ada yang pertama dibaca rafa, nasab, jar, dan jazm ya. Itu i'rab. Kemarin kan kita sudah belajar tentang mu'rab, bahwa mu'rab itu kalimat yang bacaan akhirnya berubah. Lah, perubahan tersebut kadang berubah rafa, kadang nasab, kadang jar, dan kadang jazm gitu ya. Seperti nadamnya itu aksamuhu arba'atun faltu'tabar af'un wa nasbun wa kada jasmun wa jar. Bahwasanya i'rab ada 4 macam, yang 1 rafa, nasab, jazm, dan jar gitu ya. Kemudian ini kan jenis perubahan, nama dari perubahan di akhir kalimat. Wah, ada yang di rafa, ada yang nasab, ada yang jar, dan ada yang jazm. Ini namanya ya. Di nama statusnya ini rafa, nasab, jar, dan jazm. Yang kemudian kita akan tahu
bahwa perubahan akhir kalimat itu rofa, nasab, jar atau jazm, ya, akan diketahui dengan tandanya. Ya. Jadi kita akan selalu belajar tanda dalam nahwu itu. Kalau kemarin kita belajar menemukan kalimat, ya, menentukan kalimat juga dengan tanda. Nah, untuk mengetahui perubahan akhir kalimat pun kita lihat dari tandanya, ya. Masing-masing i'rab ini punya tanda. Oke, ya. Jadi untuk mengetahui, ya, mengetahui sebuah kalimat itu i'rabnya rofa, nasab, jar ataupun jazm dilihat dari tanda. Tanda akhir kalimatnya, di tandanya apa? Ya. Oh, ini begini, jadi tandanya begini, ya, dari tanda asal. Kemudian tanda asal i'rab, tanda asal, ya, asalnya bahwa i'rab rofa, ya, ini tanda aslinya kalimatnya dibaca dhammah, ya, dhammah. Wah, kalimat yang akhirnya dibaca dhammah berarti kalimat tersebut i'rabnya rofa, gitu ya, di tanda asal. Yang kedua, nasab, ya. Nasab ini tanda asalnya adalah fathah, ya. Artinya apa? Kalau ada kalimat akhirnya dibaca fathah ataupun fathatain, sama saja, dhammah ataupun dhammatain, gitu ya, sama saja. Berarti kalau fathah berarti kalimat tersebut i'rabnya nasab. Kemudian yang jar, tanda asalnya adalah kasroh, ya, kasroh ataupun kasrotain, gitu ya. Dan yang jazm, tanda asalnya adalah sukun, ya. Kalau sukun nggak ada sukunain, nggak ada, ya. Sukun ya sukun, hanya satu saja. Ya. Di rofa tanda asalnya adalah dhammah atau dhammatain. Contohnya muslimun, ya, ini dibaca dhammah, maka menunjukkan bahwa kalimat ini muslimun ini i'rabnya rofa, gitu ya. Jadi i'rab rofa tanda asalnya dhammah. Sehingga kalau ada kalimat diakhiri dengan dhammah, berarti kalimat tersebut i'rabnya rofa. Satu contoh lafadz muslimun, gitu ya. Lafadz muslimun itu dibaca rofa. Kenapa? Karena di akhir kalimatnya ditandai dengan dhammah, gitu ya. Contoh nasab adalah fathah. Di arti contohnya seperti lafadz musliman, gitu ya. Bahwa i'rab nasab tanda asalnya fathah, yang artinya nanti kalau ada kalimat akhir kalimatnya dibaca fathah berarti dia i'rabnya nasab, ya, i'rabnya nasab. Musliman, fathah atau fathatain, sama saja, ya. Jadi kalau fathah saja atau fathatain itu tandanya dia i'rabnya nasab, gitu ya. Kemudian yang tanda asalnya kasroh, i'rab jar tanda asalnya kasroh. Contohnya berarti muslimin, ya. Muslimin, ya, kasroh ataupun kasrotain, gitu ya. Kemudian
I'rab jazm tanda asalnya sukun. Lam yaf'al. Nah ini. Oh, kalimat ini sedang dibaca jazm. I'rabnya jazm. Kenapa? Karena akhir kalimatnya ditandai dengan sukun. Akhir kalimatnya dibaca sukun. Lah terus kok ini contohnya sama ya? Tidak ada yang berbeda, muslimun, musliman, muslimin, hanya beda harokat akhirnya, ya, gitu ya. Bahwa sebuah kalimat, satu kalimat itu memang bisa dibaca rofa, bisa di-i'rabi rofa, bisa di-i'rabi nasab, juga bisa di-i'rabi jar, gitu ya. Jadi satu kalimat itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Karena apa? Ya, karena kemarin karena apa? Karena adanya amil, gitu ya. Ya kalau ada amil, maka akhir kalimat itu bisa berubah-ubah kalau isimnya atau kalimatnya mu'rab, ya. Karena kemarin kan mu'rab adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Sehingga satu kalimat ini bisa mun, bisa man, juga bisa min akhir kalimatnya. Muslimun, musliman, dan muslimin. Ya. Jadi bisa berubah-ubah tergantung i'rabnya, tergantung amilnya. Gitu ya, tergantung amil yang masuk. Oke. Kemudian di situ ada nadamnya farfa bidam min wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wajazim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubu anhu ja'akhu bani namir. Bahwa i'rab itu tanda asalnya kalau rofa dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, dan jazm dengan sukun. Tanda asalnya begitu. Berarti selain itu berarti nanti adalah pengganti. Penggunaan i'rab. Ya, sama lihat bahwasanya rofa, nasab, jar, dan jazm ini adalah nama dari i'rab. Bahwa i'rab itu ada yang namanya rofa, ada yang namanya nasab, ada yang namanya jar, ada yang namanya jazm. Dan yang di-i'rabi adalah kalimat, ya. Yang di-i'rabi adalah kalimat, ya. Dan kalimat kemarin dalam pertemuan pertama itu ada berapa? Ada tiga. Isim, fiil, dan huruf. Yang bisa mu'rab dan mabni adalah kalimat, isim, dan fiil. Atau yang bisa mu'rab adalah kalimat isim dan fiil. Sedangkan kalimat huruf hukumnya mabni. Nah ketika mabni kita nggak ada bahasan tentang i'rab, berarti kalimat huruf tidak perlu dibahas i'rabnya. Berarti yang perlu kita bahas i'rabnya adalah isim dan fiil, gitu ya. Bahwa i'rab ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Ini akan berlaku untuk kalimat isim dan kalimat fiil, gitu ya. Bahwa i'rab yang ada 4 ini, rofa, nasab, jar, dan jazm, ini akan berlaku hanya untuk kalimat isim dan fiil. Kalimat yang ketiga, kalimat huruf, tidak. Kenapa? Karena kalimat huruf itu hukumnya mabni. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan i'rab ini yang ada 4 rofa, nasab, jar, dan jazm? Pertama adalah isim, gitu ya. Bahwa isim dapat menggunakan i'rab ini hanya 3 dari 4 ini. Yang bisa masuk menjadi i'rabnya isim ada 3, ya. Jadi yang bisa masuk pada kalimat isim i'rab itu hanya ada 3.
3. 1 rofa, 2 nasab, dan yang ketiga jer. Gitu ya. Begitu juga i'rab untuk kalimat fi'il. I'rab untuk kalimat fi'il juga ada 3. Rofa yang pertama, rofa yang kedua, nasab, dan yang ketiga jazm. Ya. Jadi mau kalimat isim ataupun fi'il itu sama-sama hanya memiliki 3 i'rab. Isim ada 3 i'rab, fi'il juga ada 3 i'rab dari 4 i'rab yang ada. Ya. Isim itu hanya ada i'rab rafa, nasab, dan jer. Kalau fi'il itu hanya ada i'rab rafa, nasab, dan jazm. Di manakah pembedanya? Ya. Bedanya adalah kalau isim ada jazm, kalau fi'il keliru ya. Kalau isim ada jer, kalau fi'il itu ada jazm. Rafa dan nasab itu bisa masuk dalam kalimat isim dan fi'il, tapi kalau jer itu hanya untuk kalimat. Ya. Jadi kalau jer hanya untuk kalimat isim, kalau jazm itu hanya untuk kalimat fi'il. Artinya kalimat isim itu akhirnya tidak ada yang dibaca jazm. Begitu juga dengan kalimat fi'il, akhirnya tidak ada yang dibaca jer. Sehingga dapat dipastikan kalau kalimat itu diakhiri dengan jazm, sukun, tanda asalnya, berarti itu adalah kalimat fi'il. Kalau kalimat diakhiri oleh kasroh, tanda asal jer, maka kalimat itu dipastikan adalah kalimat isim. Oke. Ya, pembagian ini agak ruwet, silakan diulang-ulang nanti untuk melihat videonya supaya lebih paham gitu ya, lebih bisa meyakinkan. Nadamnya wal kullu ghairal jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Bahwa 4 i'rab itu bisa masuk ke dalam kalimat isim kecuali jazm. Ya, begitu juga 4 i'rab itu bisa masuk ke dalam kalimat fi'il kecuali jer. Ya, jadi ada 3. Wah, i'rab yang ada 4 ini, rofa, nasab, jer, dan jazm, ketika masuk ke sebuah kalimat hanya ada 3. Isim hanya menerima rofa, nasab, dan jer. Fi'il hanya menerima juga rofa, nasab, dan jazm. Seperti tadi penjelasannya. Oke. Bisa dimengerti? Kalau belum, di-repeat lagi, diulangi lagi pemahamannya. Di-skip dulu, jangan dilanjutkan, tapi diulangi lagi, gitu ya. Di ini tentang pembagian i'rabnya, tentang tanda i'rabnya dan bagaimana masuk ke dalam fi'il ataupun ke dalam isim, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, tanda-tanda i'rab untuk kalimat isim, gitu ya. Tanda-tanda i'rab untuk kalimat isim. Ya. Kemarin dalam pembahasan mu'rab dan mabni sudah kita kenal isim yang mu'rab. Kemarin ada berapa jumlahnya isim yang mu'rab? Baik, ya, kita kemarin sudah mengenal mu'rab dan mabni, isim-isim yang mu'rab yang jumlahnya ada 10. Langsung kita bahas i'rabnya satu per satu, gitu ya. I'rabnya satu per satu. Sehingga judulnya di halaman 22, tanda-tanda i'rab untuk isim, ya. Tanda-tanda i'rab untuk kalimat isim.
Pertama kita kenal isim yang mu'rob itu adalah isim mufrad. Ya. Apakah isim mufrad itu? Isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti satu. Ya. Artinya kalimat yang memiliki arti, kalimat isim yang artinya satu, hanya punya arti satu, itu namanya isim mufrad. Ya. Di kalimat isim yang artinya satu namanya isim mufrad. Oke. Itu namanya isim mufrad. Isim mufrad rofa, nasab, kita buat tabel begini ya, karena i'rab kalimat isim hanya ada tiga. Isim mufrad tanda rofanya menggunakan dhammah, ya, menggunakan tanda asal. Tanda nasabnya menggunakan fathah dan tanda jernya menggunakan kasroh. Itu isim mufrad, ya. Di isim mufrad, tanda isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti satu, ya. Dan tanda i'rabnya isim mufrad adalah rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasroh. Contohnya lafadz muslimun. Nah, muslimun ini namanya isim mufrad, ya, karena artinya muslim, satu orang muslim, berarti kan itu namanya mufrad. Musliman, muslimin, satu orang muslim. Tapi bisa man, bisa mun, bisa min bacaan akhirnya. Kenapa? Karena melihat nanti amil lagi, ya. Muslimun, musliman, muslimun. Jadi isim mufrad rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasroh, gitu ya. Sampai lihat kemudian di bukunya, di PDF yang sudah di-share di halaman 22 kolom tabel, gitu ya. Sampai lihat di situ contoh isim mufrad rafa dengan dhammah, dzalikal kitabu, ya. Ya, kitab yang satu itu, gitu ya. Sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'. Sa'ilun, ya. Ada tanda isim dhammah tanwin, itu namanya isim, dibacanya kok bacanya dhammah. Itu isimnya sedang i'rab rafa. Wa ma Muhammadun aba ahadim mirrijalikum, gitu ya. Muhammadun ada tanda tanwinnya dan dibaca dhammah, itu berarti menunjukkan sedang dibaca rofa, i'rabnya rofa. Qad kana lakum ayatun, ayatun itu menunjukkan kalimat isim dan itu mufrad, karena artinya satu. Ayatun satu tanda, sa'ilun seorang penanya tadi, ya. Tsumma dzakaral musannifu, seorang musannif, seorang pengarang, kan satu berarti seorang. Itu namanya isim mufrad. Yaqulu innaha baqaratun la faridun, seekor sapi, ya, berarti baqarah mufrad, ya. Jadi kesimpulannya isim mufrad isim yang artinya cuma satu, memiliki arti satu benda atau hanya satu nama. Karena kemarin kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti benda atau nama.
Sehingga namanya satu, wa ma Muhammadun, Muhammad toh, hanya Muhammad gitu ya. Muhammad itu menunjukkan isim mufrad. Dalikal kitabu, kitab satu. Wah, itu kan berarti kitabnya satu. Nama benda. Ya, itu berarti isim, dan namanya isimnya mufrad karena artinya satu saja, menunjukkan arti hanya bendanya cuma satu atau hanya nama satu orang. Nah, itu namanya mufrad, isim mufrad. Yang mana nanti tanda rofanya pakai dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Ya, contoh-contohnya bisa dilihat di nadamnya, farfa bidhammin watsiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Contoh isim mufrad yang nasab dengan fathah juga di halaman 23. Aman ya, dan juga aman baca gitu ya. Tidak perlu saya tulis satu persatu. Ini untuk memperjelas saja, mempertegas, dan bisa dibaca sendiri di nadamnya gitu ya. Innallaha, Allah lafdzul jalalah gitu ya. Nama zat, nama itu adalah isim. Artinya pasti tunggal, gak ada Tuhan dua gitu ya. Berarti ini isim mufrad. Daraballahu masalan abdan ya, tanda ada tanwinnya, berarti ini kalimat isim. Harang hamba cuman satu, namanya isimnya isim mufrad. Wa kafa billahi nasiron, ini isim mufrad, seorang penolong. Wala taqraba hadhihi syajarata, ada tak marbutohnya, ada alnya, tandanya kalimat isim. Syajarah, pohon. Nama kan cuman satu, berarti satu pohon. Itu isim, berarti isimnya adalah isim mufrad. Oke, sedang dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Syajarata, nah, kan ini yang fathah saja. Kalau tadi wa daraballahu masalan abdan, ya, abdan pakai fathatain. Jadi fathahnya bebas, bisa fathah saja atau bisa jadi fathatain gitu ya. Itu sama-sama namanya tanda i'rab juga. Di tanda i'rab nasab, tanda asal dari i'rab nasab. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur, sama nadamnya. Dan contoh isim mufrad yang jar dengan kasroh juga sama, lihat sama di halaman 23 gitu ya. Bentuknya tabel. Wal aina bil aini, ya, aini ada huruf jarnya, berarti ini kalimat isim. Wal anfa bil anfi, tandanya pakai kasroh. Ya, bil aini juga pakai kasroh. Satu hidung, satu mata gitu ya. Wa tahmilu athqalu ila baladin kasrotain. Kalau tadi kasroh saja, ini kasrotain ya. Ila baladin kalimat isim. Kenapa kok isim? Karena ada tanda huruf jarnya. Isimnya isim apa? Isim mufrad ya, karena artinya satu negara. I'rabnya pakai i'rab, tanda i'rabnya pakai kasroh, tanda i'rab jarnya adalah kasroh karena isimnya isim mufrad. Wa tahriru raqabatin mu'minatin, nah itu isim mufrad, menunjukkan arti satu karena kalimatnya ya. Jadi ingat, isim itu akan selalu menunjukkan benda atau sebuah nama. Kalau cuma satu bendanya berarti mufrad. Kalau nama satu orang ya berarti mufrad. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin, melewati satu desa. Berarti desa qaryah, isimnya namanya isim taunya isim dari huruf jar ataupun tanwin ya. Warfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur, bahwa isim mufrad itu tanda i'rabnya menggunakan tanda asal, rofa dengan dhammah,
nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, itu namanya tanda asal gitu ya. Kemudian yang kedua, isim-isim yang mu'rab kemarin adalah isim tasniyah. Ya. Yang kedua adalah isim tasniyah. Ya. Isim tasniyah adalah, buka di halaman 24. Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua. Kalau tadi isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti satu. Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua. Ya. Dengan tambahan alif dan nun waktu rafa, atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Ya, isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua dengan tambahan alif dan nun waktu rafa, atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Ya. Artinya apa? Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan arti dua. Ya, berarti kata benda atau nama yang artinya dua. Bendanya ada dua atau nama dari dua orang. Ya, sifat dari dua orang. Dan tanda rofaknya, nah ini berbeda dengan isim mufrad. Kalau isim tasniyah, tanda rofaknya ditandai adalah dengan huruf alif dan nun, gitu ya. Tanda nasabnya, nasab dan jarnya sama, ditandai dengan huruf ya dan nun, gitu ya. Iya begini dengan nun, yang ini alif dengan nun, ya. Di kalau isim tasniyah, tanda rofaknya menggunakan alif nun, tanda nasab dan jarnya menggunakan ya dengan nun, gitu ya. Sehingga artinya kalau isim mufrad tanda rofa nasab jarnya dengan harokat, ini kan harokat, dhamma fathah kasroh. Isim tasniyah tanda rofa nasab dan jarnya menggunakan huruf, ya. Alif dengan nun untuk rofa, ya dengan nun untuk nasab dan jar. Ya, sehingga kalau ada kalimat diakhiri alif nun, itu umumnya isim tasniyah, gitu ya. Umumnya isim tasniyah. Tanda i'rab untuk isim tasniyah adalah rofa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Ya. Rofa dengan alif, nasab dan jar dengan ya, dan pasti ada tambahan nunnya, gitu ya. Contohnya dilihat muslimun, muslimani, kemudian jar dengan nasab dengan jar, ya, menunjukkan bahwa kalimat itu isim tasniyah, gitu ya. Wah, isim tasniyah itu isim yang bermakna dua dengan tanda bahwa di akhirnya itu ada alif dengan nun atau ya dengan nun. Alif dengan nun, kalau ditanda alif dengan nun berarti i'rabnya rofa. Kalau ditandai ya dengan nun berarti i'rabnya nasab dan jar. Ya. Kalau ditandai ya dengan nun berarti i'rabnya nasab dan jar. Kalau tandanya alif, ya, sebelum nun ini berarti tandanya adalah sebelum nun, gitu ya. Alif itu berarti rofa, iya berarti nasab dan jar. Itu untuk isim tasniyah. Contohnya dilihat
di bawahnya contoh isim tasniah rafa dengan alif. Hadzani khasmani ikhtasamu fa idzahum fariqani fariqani wa ma yastawil bahrani bahrani ya. Waliman khafa maqama rabbih Waliman khafa maqama rabbih jannatani ya. Lafaz jannatani i'rabnya i'rab rafa, tanda rafanya alif ya, karena berupa isim tasniyah. Tahunya isim tasniyah bagaimana? Diakhiri oleh alif dengan nun gitu ya. Jadi kalau sebelum nunnya alif berarti rafa, sebelum nunnya ya berarti nasab atau jar, tergantung dilihat di awal i'rabnya apa gitu ya. Amal musannafa li raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Itu nadamanya ya. Dihafal nadamanya supaya mudah untuk mengingatnya. Oke, itu isim tasniyah ya, dan rafa nasab contohnya dilihat sendiri di tabel. Ya, diulang-ulang kalau belum paham maksudnya, bacanya pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Ingat ya, jangan hanya belajar karena untuk menyelesaikan soal, tapi belajar karena memang ingin benar-benar memahami supaya tidak mudah lupa. Sekarang kalau cuma ingin menyelesaikan soal, kadang terburu-buru belajarnya, atau kadang sambil baca soal sambil baca mana jawabannya gitu ya. Jadi belajar itu ya baca dulu semua kalimatnya. Itu kenapa kemudian saya kadang sering share dari awal, supaya memang untuk dipelajari lebih dulu, kemudian melihat penjelasannya, ya kemudian baru selesaikan soal gitu ya, untuk memudahkannya. Contoh isim tasniyah yang dibaca nasab dengan ya itu ada di halaman 25, ataupun yang dibaca jar dengan ya itu sudah ada tabelnya, silakan dibaca di pengertiannya. Dan di bawah contoh itu ada kalimat penjelasannya bahwa abdaini, kan di sini sudah ada warna sehingga mudah untuk melihat oh ini isim tasniyah yang sedang dibaca jar, dan i'rab jarnya adalah ya karena berupa isim tasniyah. Dan juga nadamnya bisa dibaca sendiri dan diingat-ingat, dihafal kalau supaya lebih mudah. Amal musannafa li raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'urif. Itu menunjukkan tanda-tanda i'rab isim tasniyah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, sudah 40 menit. Gak apa, 3 i'rab masih cukup. Yang ketiga, isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar. Kemarin salim, kita nulisnya mu'rab dan mabni itu ada 10 ya, jangan khawatir. Ini masih yang ketiga. Jamak mudzakkar salim di halaman 26, sampai lihat gitu ya. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki. Jadi kalau dimaknai beberapa laki-laki banyak, lebih dari 2. Kalau 1 laki-laki isim mufrad, 2 laki-laki berarti isim tasniyah. Kalau lebih dari 2, beberapa laki-laki banyak, namanya jamak mudzakkar salim. Dengan tambahan waw dan nun waktu rafa, dan ya dengan nun waktu nasab dan jar. Ya. Tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim adalah rafa dengan waw, nasab dengan jar, dan dengan ya. Nasab dan jar dengan ya. Di nasab dan jar dengan ya, itu tanda jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan arti beberapa laki-laki, yang banyak, laki-laki banyak, dengan tambahan waw dan nun waktu rafa, dan ya dengan nun waktu nasab. Ini loh, rafa'nya ditandai dengan huruf waw ya, plus ada huruf nunnya. Nasabnya ditandai dengan huruf ya, juga sama, plus ada nunnya. Kalimat yang diakhiri begini namanya jamak mudzakkar
salim. Muslimuna. Nah, ini ada waw dan nun, nyamannya jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim berarti arti dari lafadz ini laki-laki lebih dari 2. Ya. Loh, Tat, contohnya kok sama semua sih? Isim mufrad muslimun, isim tasniyah muslimun, isim jamak mudzakkar salim juga muslimun. Hanya bedanya kalau dalam isim mufrad gak ada tambahannya. Isim tasniyah ada tambahan alif nunnya, kalau jamak mudzakkar salim ada tambahan waw dan nun. Iya, jawabannya begitu, iya. Artinya apa? Bahwa kalimat isim itu bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak, gitu ya. Jadi bukanlah lafadz yang berbeda, gitu ya. Jadi satu lafadz itu bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak, gitu ya. Makanya tadi isim mufrad artinya cuma 1, isim tasniyah artinya 2, jamak mudzakkar salim artinya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Untuk mengetahuinya dilihat dari tandanya. Ya, kalau ada alif nun begini namanya isim tasniyah, diakhiri waw dengan nun namanya isim jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tanda rofaknya menggunakan waw dan nun. Tanda nasab dan jernya menggunakan ya, gitu ya. Dan nun, pada plus nunnya. Di rofa tandanya waw, nasab tandanya ya, jer tandanya ya. Itu adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim tandanya rofa dengan waw, nasab dengan ya, cer juga dengan ya. Ya. Untuk contoh-contohnya bisa dilihat di dalam tabel di situ. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, gitu ya. Yang berwarna merah itu tanda contohnya. Al mu'minun itu rofa dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Lah rofanya dari mana? Itu di depannya ada amil rofa, begitu ya. Rofanya dari mana? Karena di depannya ada amil rofa. Warfa mi wawin wa bi ajrurwan sibi salim salima jam'in amirin wa mudnibi, ya. Bahwa jamak mudzakkar salim tanda rofanya menggunakan waw dan tanda jar dan nasab menggunakan ya. Ya. Contoh-contohnya sampai halaman 26 ya. 26 dan 25-7, dan dilihat di halaman 27 ya. Di halaman 27 di situ ada keterangan yang sudah saya sebutkan tadi. Perbedaan antara isim tasniyah dan dengan jamak mudzakkar salim pada waktu nasab dan jar adalah sebagai berikut. Ya. Kita akan melihat tadi ya di contoh ini, kita tadi melihat dalam contoh ini, contoh isim tasniyah, tanda nasab dan jarnya sama-sama menggunakan huruf ya. Untuk membedakan bahwa ini adalah jamak mudzakkar salim ataupun isim tasniyah adalah dengan melihat harokat sebelum huruf ya. Nah, ya. Jadi untuk melihat bahwa ini adalah isim tasniyah atau jamak adalah melihat harokat sebelum huruf ya-nya. Kalau dibaca fathah namanya isim tasniyah, kalau dibaca kasroh
namanya jamak mudzakkar salim. Jadi perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah ada pada harokat sebelum ya dan pada huruf nunnya, ya. Kalau isim tasniyah sebelum ya dibaca fathah dan huruf nunnya dibaca kasroh, ya. Jadi sebelum ya dibaca fathah, setelahnya dibaca kasroh. Itu namanya isim tasniyah. Jadi untuk membedakan jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah, lihat pada huruf ya-nya. Kalau harokat sebelum huruf ya fathah dan setelahnya kasroh, namanya isim tasniyah. Kalau sebelum huruf ya dibaca kasroh dan setelahnya dibaca fathah, namanya jamak mudzakkar salim. Oke ya, diperhatikan dan di-repeat ya, diulang-ulang perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Dilihat di atasnya, wa nuna majmu'in wa mabihil tahak faftah wa qallaman bikasrihin natok wa nunu ma sunniya wa mulhaqi bi aksi dzaka maluhu fantabih. Itu menjelaskan perbedaan antara isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika dibaca nasab dan jer. Ya, kenapa? Karena tandanya sama, jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah itu tanda nasabnya sama menggunakan huruf ya, gitu ya. Nah, terus ketika ingin tahu bedanya apa, adalah harokat sebelum dan sesudahnya huruf ya. Kalau harokat sebelum huruf ya dibaca fathah dan setelahnya kasroh, itu adalah isim tasniyah. Kalau sebelum huruf ya dibaca kasroh dan setelahnya dibaca fathah, itu namanya jamak mudzakkar salim. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Untuk selanjutnya adalah latihan, itu adalah tugas yang akan harus dikumpulkan. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan silakan diulang-ulang kalau belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.